Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pemalang ya, berkenaan dengan Impres nomor 1 tahun 2025. Instruksi Presiden ya, tentang efisiensi belanja ya, dalam pelaksanaan APBN dan APBD baik provinsi maupun kabupaten kota yang sekarang dibicarakan ramai. Jadi instruksi Presiden yang nomor 1 itu intinya karena Presiden butuh dana untuk makan gratis bergizi, sehingga terdapat efisiensi atau tepatnya pemotongan kabupaten kota, provinsi, RI sekaligus semua dipotong. Nah, Pemalang berapa yang dipotong? Jadi APBD Kabupaten Pemalang itu dipotong 41,6 miliar, cukup besar. Kita anggarannya mepet-mepet, kemudian dipotong 41,6%, 6 miliar. Ya, itu antara lain tadi digunakan. Apa saja yang dipotong? Yang dipotong adalah DAU fisik yang dikelola oleh PU, yang dikelola oleh perusahaan umum itu dipotong 17,7 miliar ya, kemudian digunakan untuk jalan dipotong 20,5 miliar, kemudian untuk irigasi dipotong 3,3 miliar, totalnya 41,6. Saya ulangi, dalam rangka efisiensi ya, terhadap belanja APBN maupun APBD daerah kabupaten kota se-Indonesia, Pemalang dipotong 41,6 miliar untuk makan gratis ya. Kemudian jadi Pemalang ini anggaran PU-nya dipotong 17,7, anggaran jalan dipotong 20,5, anggaran irigasi dipotong 3,3 miliar, totalnya 41,6 miliar ya. Kemudian langkah berikutnya untuk bisa menyeimbangkan dan sebagainya, pemerintah Kabupaten Pemalang berdasar rapat Badan Anggaran kemarin yang telah diusulkan oleh eksekutif, dan ini belum sampai pembahasan, eksekutif menyampaikan, nanti kita tindak lanjuti, yaitu dilakukan pemotongan terutama SPBD berjalan dinas, kemudian ada bahan bakar yang dipotong, kemudian makan minum dipotong, alat-alat kertas dan itu dipotong, kemudian bintek dipotong ya, dikumpul-kumpul ada 20 miliar ya. Jadi ada 20 miliar, 20-an miliar dari efisiensi, dari ngumpul-ngumpulkan dari OPD Pemalang. Itu untuk apa ya? Untuk apa? Ini digunakan untuk kepentingan yang mendesak yang kemarin belum sempat dibahas, dan guna mengantarkan visi misi bupati terpilih. Ini yang kami setuju, yang baru. Ini yang untuk visi misi. Apa yang sampaikan bahwa visi misi itu janji hukumnya wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan didukung oleh eksekutif dan legislatif. Di antaranya adalah untuk santunan nilai santunan kematian per orang 3 juta. Penduduk kita 1,5 juta. Kemudian pendapatan kita setahun 2,8 triliun. PAD-nya hanya 500 miliar. 500 miliar DAU, DAK, bantuan-bantuan dari provinsi, RI sekitar 2,3 triliun. Sehingga totalnya 2,8 triliun. Belanjanya 2,845 triliun. Anggaran kita defisit sekitar 45 miliar. Dan sehingga kita ini sangat mepet. Dan tadi efisiensi yang dari OPD yang dikumpul-kumpulkan sekitar 20 miliar itu tadi, santunan kematian betul 3 juta, angkanya mau 3 juta itu, tapi ada kriteria tertentu, tidak semua orang dapat ya.
mungkin dari yang tidak mampu, dari usia dan sebagainya, sedang dirumuskan. Kemarin pada saat rapat Bandanggaran belum muncul. Ya, munculnya hanya bagaimana caranya agar itu dilaksanakan, tapi menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ya, kemudian penata alun-alun, itu alun biar kelihatan tertata rapi lah, enak dipandang, ada kemajuan. Ya, kemudian membantu siswa sekolah. Ya, dan kemudian wifi ini, kemarin kalau nggak salah ada 93 desa yang akan dapat proyek ini, pasang wifi. Ya, jadi dari sekian ratus desa kemarin yang dihitung, yang dianggap penting, yang dianggap belum 90 desa, 30 desa, sehingga nanti semua desa kelurahan di Kabupaten Malang insya Allah sudah ada wifi. Inilah yang dapat sampaikan sekali lagi, bahwa dalam era kepemimpinan Presiden Pak Prabowo ini ada yang namanya efisiensi dalam belanja. Ada belanja tingkat APBN, ada belanja tingkat provinsi, ada pemotongan belanja tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten kita dipotong 41 miliar. Kemudian itu berarti untuk apa? Untuk PU, untuk jalan irigasi. Ya, kemudian ada instruksi lain agar ada pengurangan, kata Pak Presiden itu biar kelihatan tidak ngambur-ngamburkan uang. Contoh SPBD berjalan dinas, kemudian kertas, makan dan sebagainya, seperti saya sampaikan. Terkumpul 20 miliar untuk alun-alun, untuk kematian, untuk seragam dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat APBD Kabupaten Malang di 2024 kemarin kami sempat tanyakan tentang Silva, ada uang. Ya, sisa belanja 2024 itu sisa sekitar 160 miliar. Sudah dicoba, sudah digunakan, dianggarkan di tahun 2025 ini 59 miliar. Sehingga masih ada 100-an miliar dari Silpa. Nah, sampai itu kita dibagi. Nanti di perubahan atau bagaimana, sehingga nanti ya, untuk tetap pelayan pada masyarakat, tetap jalan, kesejahteraan masyarakat tetap kita openi. Jadi dengan efisiensi ini terus terang pelayanan masyarakat menjadi agak berkurang. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Ya, mudah-mudahan terbaik kita. Ya, karena apapun ini terjadi ya ada gejolak lah. Karena yang pertama anggaran dipotong, kemudian sudah dipotong kirimannya kurang, kita ada pemotongan lagi dan sebagainya. Saya kira demikian sekedar informasi, semoga ada manfaatnya. Dan sekali lagi, tidak menyentuh sampah. Ternyata ada 20 miliar itu saya lihat pengguna tidak menyentuh sampah. Apakah tidak menyentuh ini karena eksekutif lupa, karena masyarakat terlalu ngejar-ngejar sehingga lupa, atau eksekutif sudah beranggapan bahwa di pemerintah desa sudah aktif, ya, atau pemerintah kabupaten sudah mengalokasikan, tapi saya belum lihat bahwa pemerintah daerah itu ada ini strateginya begini, saya belum lihat, sehingga eksekutif baru terbuka. Ini bukan main-main, sampah ini sudah penyakit, sudah. Saya kira sampah bukan main-main, harus diprogram yang baik, harus direncanakan, karena ini sudah menjadi masalah besar di Kabupaten Pemalang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.